Halo, aku Fikriana Arsyada Asna. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kisi kristal. Sebelum lebih lanjut tentang kisi kristal, kita juga harus paham nih tentang zat padat kristalin dan juga amorf. Sebelumnya, sifat umum zat padat yaitu tidak berubah bentuk dan volume jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, volumenya itu tidak berkurang jika ditekan. Hal itu terjadi karena akibat kuatnya gaya atraksi partikel pembentuknya, sehingga partikel-partikel penyusunnya hanya dapat bergetar pada posisi tertentu dalam susunan yang kaku. Selanjutnya, perbedaan zat padat kristalin dan amorf. Coba kalian bandingkan dua contoh zat padat, yaitu garam dapur dan potongan plastik. Kemudian, keduanya dipanaskan dengan api secara perlahan-lahan dan mengamati apa yang terjadi tentang bagaimana melelehnya zat padat itu dengan cara yang sama ataukah dengan cara yang berbeda. Nah, jadi ketika dipanaskan, potongan plastik tadi dengan naiknya suhu akan meleleh secara perlahan-lahan secara kontinu sampai semua zat berubah menjadi cair. Sedangkan ketika garam dapur dipanaskan, meskipun suhu naik, zat padat itu tidak meleleh. Baru akan meleleh jika tercapai suhu tertentu atau ketika telah mencapai titik lelehnya secara serentak dan mendadak. Hal itu terjadi karena plastik tidak mempunyai titik leleh yang tajam, sedangkan garam dapur mempunyai titik leleh yang tajam. Dari eksperimen sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa zat padat kristalin itu merupakan atom, ion, atau molekul penyusunnya tersusun secara teratur dalam suatu pola khusus atau susunan array 3 dimensi berupa kisi kristal. Kemudian, zat padat amorf itu merupakan atom, ion, molekul penyusun zat padat tidak beraturan dan tidak mengikuti pola tertentu, atau dengan kata lain tersusun secara acak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kristal. Nah, material zat padat itu dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan, di mana atom atau ion itu tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya, atau biasa disebut dengan kristal. Contohnya adalah intan. Seperti yang kita tahu bahwa intan atau berlian itu merupakan benda yang berharga mineral yang secara kimia itu merupakan bentuk kristal atau alotrop dari karbon. Sebuah material kristalin itu merupakan suatu kondisi di mana atom terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak atomik yang besar. Oleh karena itu, muncul urutan yang panjang. Seperti pada saat terjadi proses pemadatan atau solidifikasi, atom-atom akan menempatkan diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola 3 dimensi, di mana masing-masing atom terikat dengan atom tetangga yang letaknya sangat dekat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kristal. Nah, ini tuh dibagi menjadi 7 sistem kristal. Yang pertama ada kubus, kedua ada tetragonal, ketiga ada ortorombik, keempat ada monoklin, kelima ada triklin, keenam ada rombohedral atau trigonal, yang ketujuh ada heksagonal. Nah, masing-masing ini itu dibagi menjadi beberapa kisi lagi. Seperti kubus itu dibagi menjadi kisi sederhana, kisi berpusat badan, kisi berpusat pada muka. Terus yang kedua, tetragonal itu dibagi menjadi 2 kisi, yaitu kisi sederhana dan kisi yang berpusat pada badan. Kemudian yang ketiga, yaitu ortorombik itu dibagi menjadi 4 kisi. Yang pertama, kisi sederhana, kisi berpusat badan, kisi berpusat muka, dan kisi berpusat muka A, B, atau C. Yang keempat, yaitu monoklin itu dibagi menjadi 2 kisi. Yang pertama ada kisi sederhana, dan yang kedua ada kisi berpusat muka C. Untuk triklin, rombohedral atau trigonal, dan heksagonal itu hanya ada 1 kisi, yaitu kisi sederhana. Nah, total dari kisi ini itu berjumlah 14 yang dinamakan dengan kisi Bravais. Oke, selanjutnya adalah sistem kristal. Nah, dari sistem kristal ini kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu kubus kristal atau simple cubic, atau kubus kristal sederhana. Itu ciri-cirinya yang pertama adalah atom-atom yang hanya terletak di bagian sudut saja, sehingga hanya bersinggungan di sepanjang sisi kubus. Kemudian yang kedua, itu ciri-cirinya total atom yang berada dalam sebuah unit sel dengan struktur
simbol kubik itu berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di depan sudut. Nah, selanjutnya untuk APF atau faktor rapat kemas dari simbol kubik ini yaitu 0,52 yang dapat dihitung melalui perhitungan yang ada di slide tersebut, yaitu untuk mencari APF-nya itu dengan rumus jumlah atom dikalikan dengan volume atom dalam 1 unit sel dibagi dengan total volume unit sel. Nah, untuk APF unit simbol kubik itu yang pertama kita harus mencari volume atom atau FA-nya. Itu dapat dicari dengan rumus 4/3 pi dikalikan dengan jari-jari kubik. Kemudian dihasilkan 4/3 pi dikalikan dengan setengah A pangkat 3. Kemudian VA-nya ketemu dengan pi per 6 A pangkat 3. Kemudian kita harus mencari volume unit sel atau VS. Nah, VS ini sama dengan A pangkat 3. Untuk rapat kemasnya langsung saja dimasukkan, yaitu jumlah atom dikalikan VA per VS. Dihasilkan karena jumlah atomnya itu 1 untuk simbol kubik, maka langsung aja 1 dikalikan pi per 6 A pangkat 3 per A pangkat 3, yaitu dihasilkan 0,52. Nah, selanjutnya ada body centered kubik atau BCC. Nah, BCC ini terdapat pada kromium, besi, dan tungsten. Atom-atom terletak di semua sudut, yaitu di 8 sudut itu, dan atom tunggalnya itu di bagian pusat kubus di bagian tengah, di bagian badannya. Kemudian masing-masing unit sel BCC itu memiliki 2 atom. Nah, untuk APF BCC ini itu didapatkan 0,68 dengan rumus yang hampir sama dengan simbol kubik tadi, yaitu menggunakan rumus APF atau faktor rapat kemas itu atom unit sel dikalikan volume atom dibagi dengan volume unit sel. Seperti langkah sebelumnya, kita harus mencari volume atom atau FA, yaitu dengan rumus 4/3 pi dikalikan R pangkat 3. Kemudian dihasilkan 4/3 pi dikalikan akar 3 per 4 A pangkat 3. Kemudian VA sama dengan akar 3 pi dibagi dengan 16, kemudian dikalikan dengan A pangkat 3. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mencari volume unit sel atau VS. Nah, VS ini sama dengan A sama dengan 3. Kemudian APF-nya itu sama dengan N atom dikalikan VA per VS. Dimasukkan angka-angkanya, kemudian dihasilkan 0,68. Nah, selanjutnya adalah face centered kubik atau FCC. Nah, FCC ini tuh terdapat pada tembaga, aluminium, perak, dan emas. Kemudian bilangan koordinasinya ada 12. Untuk unit selnya itu ada 6 kali setengah dari atom yang ada di permukaan kristal, kemudian ditambahkan dengan 8 kali 1/8 atom, dan dihasilkan unit selnya sebanyak 4 atom. Nah, selanjutnya adalah untuk faktor rapat kemas. Untuk FCC itu sendiri, itu yang pertama kita harus mencari volume atom atau FA dengan rumus 4/3 pi kalikan R pangkat 3, dihasilkan 4/3 pi dikalikan akar 2 per 4 A pangkat 3. Kemudian dihasilkan FA yaitu akar 2 pi per 24 kalikan A pangkat 3. Kemudian mencari volume unit sel atau VS seperti cara-cara yang sebelumnya, yaitu VS itu sama dengan A pangkat 3. Kemudian baru mencari APF dengan rumus N atom dikalikan VA per VS, yaitu APF sama dengan 1 dikalikan akar 2 pi per 24 dikalikan A pangkat 3, kemudian dibagi dengan A pangkat 3, dan dihasilkan akar 2 pi per 6 sama dengan 0,74. Oke, selanjutnya adalah hexagonal closed pack atau HCP. Itu terdapat 6 atom dalam satu unit sel. Nah, itu bilangan koordinasinya ada 12. Untuk APF-nya itu sama dengan FCC tadi, yaitu 0,74. Nah, HCP ini terdapat pada kadmium, magnesium, titanium, dan zinc. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bye!